Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sekian lama kita berpisah. Berpisah dengan bulan ibadah, bulan Ramadan. Kemudian Syawal, ya, kita bertemu. Masih Syawal. Ada juga yang buat halal bil halal. Halal bil halal. Apa itu halal bil halal? Halal apa artinya? Halal. Halal lawan dari haram. Jadi halal bil halal. Halal bi dengan bil halal. Halal bil halal. Halal dengan halal. Oh, mungkin begini, maksudnya kan kalau ada utang ya halalkanlah ya. Ya. Halal bil halal maksudnya apa? Saling menghalal-halalkan lah. Jadi kalau ada utang ya udah dihalalkan gitu ya, nggak usah bayar lagi. Kalau ada salah dimaafkan. Maka sebenarnya dalam Islam itu namanya silaturahim, bukan halal bil halal. Silaturahim. Di silaturahim ini penting, Bu. Kenapa? Bisa memperpanjang umur. Jadi kalau ibu-ibu ingin panjang umur, sering-sering silaturahim. Sering. Ya, silaturahim. Dan juga memperluas rezeki. Perluas rezeki. Gak percaya ibu? Nah, coba perhatikan hadisnya ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Anas bin Malik. Ini sebelum kita lanjutkan sambil nunggu ibu yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah silaturahim. Luas rezeki kita. Coba ibu tes, apalagi pergi waktu makan. Itu luas rezeki. Saya pun ini kalau pergi waktu makan sama ibu-ibu ini pasti luas rezeki saya. Ya. Kalau kita jualan itu mesti silaturahim. Assalamualaikum Bu, saya ada jual ini, Bu beli enggak? Beli aja lah, beli masa sombong kalian. Tapi kalau kita berkurung sendiri di rumah, enggak luar rezeki kita. Maka silaturahim itu memperpanjang, memperluas rezeki. Ya kan? Udah lapar-lapar dah, udah hampir mati, pergi silaturahim, dapat makanan. Kemudian memperpanjang umur. Bagaimana kok bisa silaturahim memperpanjang umur? Iya. Kita kalau sendirian sakit sendirian di kamar, maaf kita bilang ini bukan kasar, cepat meninggal kita. Pikiran terus. Maka perlu kita silaturahim. Kalau silaturahim kita sudah tadi berbagi beban, berbagi perasaan. Mungkin aja ada teman, oh ada obatnya Bu. Ya, ada obatnya ini, obatnya itu, silaturahim, memperpanjang umur. Orang yang nggak mau bergaul itu pendek umurnya. Orang yang mau bergaul, bersilaturahim, panjang umurnya.
Ya, ketika ketawa-ketawa, sakit pun nggak terah. Makanya ibu-ibu kalau sakit jangan berkurung diri di rumah, silaturahim. Jalan. Kalau di rumah apalagi maaf ya, di rumah spray nggak pernah dicuci, ya. Bau, makin stres kita, makin sakit. Tapi coba kalau kita keluar sakit-sakit keluar, maksudnya sakit-sakit nggak sakit-sakit kali, sakit-sakit keluar, bawa mobil, ya lah pemandangan, apa suka makan, berkunjung ke teman, sakit jadi berkurang, nggak perlu obat, boh itu gratis. Mana gratis beli miso kan bayar, kan beli ini. Tapi itu kan jelas Nabi mengatakan apa tadi? Man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin apa tadi? Diluaskan rezekinya, dibanyakkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Tapi jangan terlalu panjang kali Ibu, repot. Kalau udah 5 jam di rumah orang, ya. Jadi gini, ibu-ibu jangan sekali-sekali ya Allah panjangkanlah umur hambamu, jangan. Nanti kasih panjang 100 tahun mau. Nggak tahu diri kita sendiri lagi. Pertama susah orang ngurus, yang kedua kita nggak kenal diri kita lagi. Udah 120 kenal pun nggak lagi. Kita maunya umur kita meninggal kita dalam keadaan masih bisa sujud pada Allah, masih kenal diri kita. Maka ya Allah berkahilah umur hambamu. Kalau sudah berkah di situ ada panjangnya juga ada kebaikannya. Ya Allah panjangkanlah umur, punya umur sudah 100. Assalamualaikum, kena dengar pun nggak? Yang ada nanti ya anak kita durhaka pada kita. Nah, hati-hati. Karena kita semakin tua itu semakin cengeng. Betul tak? Semakin tua semakin bawel apa istilahnya? Bawal kan. Maunya diperhatikan karena memang begitu orang semakin tua itu sensitif, perasaannya makin sensitif. Makanya jangan ya Allah berkahilah umur. Kalau berkah itu ada panjangnya, ada kebaikannya. Allah kasih kita umur mungkin. Allah kasih kita umur sebatas kita sanggup masih beribadah pada Allah. Minimal kita kenal diri kita sendiri. Ya. Umur kita ini berapa batasnya? Berapa? Ibu-ibu berapa umur? Ibu berapa umur? 58, hati-hati. Ibu? saya 50. Ibu berapa? 59. Ibu? 45. Mana ada 45? 45? Anak-anak kali. Ibu ini? Ber? 55. Ibu? 44. Ini Ibu? 50. Ibu? 50. Saya 60. Saya 69 lahir saya. 54. Nah, coba perhatikan kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku, umur kita ini, ma baina as-sittina ila as-sab'in. Rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yadudu dzalika, amat sedikit yang melewati batas itu. Jadi tadi siapa ada yang 80? ada lagi 70? ada Nabi mengatakan tadi apa? Umur umatku, umur umat Islam, umur umat Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70. Sikit kali kita hidup dunia ini. Kapan kita bahagianya? Kira-kira menurut ibu-ibu berapa lama kita ada bahagianya di dunia ini? Jangan-jangan kita cuman bahagia setahun cuman. Kita lahir sampai umur 40 itu belum tentu bahagia kita.
Enggak. Mungkin hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dendam, penuh permasalahan yang kita buat sendiri, mana ada bahagia. Mungkin bahagia kita boleh 10 tahun, itu kalau ada bahagia. Jadi sangat sedikit umur kita. Kita tuh mati, setelah mati kemana kita? Coba kita pikir, setelah mati kemana kita? Tuh. Makanya kita, sebanyak apapun kesalahan kita sadarlah. Suatu saat kita akan kembali kepadanya. Saya sudah berapa kali saya bilang, kita ini sebenarnya manusia itu ahlul jannah, bukan ahlun nar. Kita ini bukan penduduk neraka, kita penduduk surga. Kenapa? Karena mama kita, ayah kita itu di surga rumahnya. Siapa ayah kita? Ada mama kita? Hawa. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, disuruh tinggal di kampung, di rumah. Di mana? Surga. Jadi kenapa pula kita di dunia ini? Sebenarnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam itu laki-laki, Hawa perempuan, Allah suruh tinggal di mana? Di surga. Nah, berarti rumah kita surga. Ibu pernah lihat rumah kita? Belum pernah. Karena kenapa? Karena kita nggak pernah pulang kampung. Cuma masalahnya kalau udah pulang kampung nggak balik lagi. Apa sampai ke rumah itu nggak tahu. Jangan-jangan nyasar ke tempat lain. Nah ini yang masalah. Jadi kita harus kembali pulang kampung. Jadi kalau ada yang masuk neraka, berarti salah alamat. Salah Google Map-nya, salah ditipu sama Google Map. Salah jalan. Disuruh salat nggak mau salat, suruh pakai jilbab nggak mau pakai jilbab, suruh puasa nggak mau puasa, berarti kan salah jalan. Itu Bu. Saya umur sudah 55, nggak lama lagi daging. Nggak usah takut mati. Kematian itu nggak perlu takut, karena kematian itu kita bertemu dengan sang kekasih. Ya. Allah, apa yang sering kita baca ketika kita melakukan sesuatu? Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kita baca Bismillah. Diawali dengan Bismillah. Apa arti Bismillah? Terus? Belum, karena Bismillahirrahmanirrahim udah betul. Bismillah aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap saat kita ulang, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kenapa kita baca Bismillah? Apapun misalnya mau keluar rumah, mau masuk rumah dengan Bismillah. Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim Ustaz? Maksudnya ada yang bilang Bismillah aja dibilang. Itu Memang jangan Bismillah aja? Enggak, ada yang bilang dengan Bismillah aja. Bismillah itu disebut pelaksanaannya habis. Bukan, memang harus seperti itu. Jangan ucapkan jangan Bismillahirrahmanirrahim katanya. Udah ada tuh. Ada dibilang orang ada dibilang seperti itu. Jangan bilang Bismillah. Apa Ustaz ini bertanya Ustaz ya? Gimana? Saya jawab atau ibu-ibu jawab? Ada yang jawab itu. Kalau saya jawab jangan dibantah ya. Minimal Bismillah dengan nama Allah. Maksimal Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti Assalamualaikum. Minimal Assalamualaikum. Maksimal Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah itu sudah ada nama. Dengan nama Allah. Kadang-kadang orang pelit. Nggak mau capek-capek baca Bismillah dia boleh. Cuman pelit orangnya. Kalau mau bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Itu paten. Coba bilang. Cuma kadang-kadang orang ini nggak sabar lama kali Bismillahirrahmanirrahim kayak tinggal motornya. Kayaknya Bismillah aja. Boleh lah, tapi itu
Yang bagusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sama assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi bagusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang bukan assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Ya, jadi yang ingin saya bilang Ibu ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahkan Maha Pengampun. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Itu artinya apa? Kematian saat kita bertemu dengan Sang Kekasih. Kita sangat cinta kepada Allah. Allah pun sangat cinta kepada kita. Jadi kematian saat bertemu dengan Sang Kekasih. Sekarang saya tanya, kalau kita bertemu dengan kekasih, senang apa takut? Senang. Jadi ibu takut mati? Kalau takut mati berarti kita enggak menganggap Allah kekasih. Kita hanya takut pada siapa, Bu? Sama musuh. Berarti kalau kita takut mati, berarti menganggap Allah itu musuh. Salah. Apa takut mati? Oh, tadi banyak dosa. Kan lupa. Allah Maha Pengampun. Bahkan nih ya, saya sebutkan hadis ini. Coba ibu perhatikan. Kata Nabi, "Inna rajula." Sesungguhnya ada seorang laki-laki. La ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Orang lain melihat dia orang jahat. Kalau ditanya siapa dia? Dia itu manusia terkutuk, bandit besar. Enggak ada seorang pun mengatakan dia orang baik. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Sebelum mati dia bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Kita lupa Allah Maha Pengampun. Makanya karena kita nggak yakin Allah Maha Pengampun, maka kita takut mati. Keyakinan itu menyesatkan. Yang benar Allah Maha Pengampun. Coba tadi itu. Padahal orang sudah menganggap dia pasti masuk neraka, tapi ternyata Allah ampunkan. Banyak kita sering-sering minta ampun. Jangan kita ukur dengan kita. Kok kita ya, maaf ya, iya. Maaf ya, udah 2 kali ya, iya. Maaf ya, tampan apa mama. Itu kita, tapi Allah enggak. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar-benar minta ampun, Allah ampunkan. Kalau kita benar-benar bertobat, ampunkan. Apa hakikat tobat? Pak. Apa hakikat tobat? Menyesal. Coba bilang. Menyesal. Kata Nabi, an-nadamu tobatun. Menyesal itu bertobat. Apa maksudnya menyesal? Menyesal saya nggak makan lagi rujak pedas sekali. So makan lagi itu bukan menyesal namanya. Nggak mengulangi lagi. Misal contoh, saya menyesal ngomongin orang. Nggak ngulangi lagi. Tapi kalau besok kita lagi itu nggak tobat namanya. Makanya kita kadang-kadang tobat kita ecek-ecek. Ya, tobat ecek-ecek. Makanya akhirnya kita takut pada mati. Jangan tobat ecek-ecek itu apa? Ecek-ecek itu apa? Bahasa apa ecek-ecek? Memang ya manusia itu bersifat lip-lap. Apa lip-lap tuh? 3 tahun. Bengah tobat teput tahap lo. Ya. Jadi kita enggak istiqamah. Tobat itu mesti
Istiqamah. Jadi ketika Nabi mengatakan an-nadamu taubatun, menyesal itu bertobat. Menyesal tadi harus istiqamah. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan kamu bersama orang yang bertobat. Istiqamah. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Pokoknya saya bertobat nggak akan ngomongin orang lain. Pertahankan itu istiqamah. Jadi kalau orang congkak-congkak, ada informasi apa? Informasi apa? Ngomongin orang ya, informasi ya, marahin. Tapi apa ya? Coba kasih tahu lah. Oh nggak boleh rahasia. Kamu ibu ini sedikit rahasia, kasih tahu lah. Pancing-pancing lagi. Ya. Salam. Dah ya. Kira-kira pengantarnya cukup. Nah, jadi silaturahim tadi apa? Memperpanjang, memperluas rezeki dan memperpanjang jadi, sekarang saya tanya sama ibu ya, kalau kita sakit ya, terus kemudian kita sembuh, panjang nggak umur kita? Nah, berarti silaturahim itu bisa menyembuhkan penyakit. Bisa, Ustaz, kan? Nah. Seseorang itu kita mau kasih tahu ke orang lain supaya tidak akan orang itu jadi korban selanjutnya. Yang gimana? Misalkan ibu ini suka kali berhutang. Ketika kita baru datang, dikasih tahu, ini begini baru tidak ada ya. Tapi tidak. Karena mereka sudah kena. Dan kita yang baru bisa. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau kuat juga itu bagaimana? Supaya tidak lagi korban wanita. Ya. Itu maksudnya. Jadi ada beberapa ribah yang dibolehkan. Ya, ada beberapa ribah yang dibolehkan. Cuman saya tanya, apa pengertian ribah? Apa pengertian ribah? Ribah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain dan memang orang itu jelek. Kalau fitnah, menceritakan kejelekan orang lain padahal dia nggak jelek. Nah, kalau ribah? Enggak, ribah tadi apa pengertiannya? Menceritakan kejelekan orang lain memang dia jelek. Kalau fitnah? Menceritakan kejelekan orang lain padahal dia tidak jelek. Nah, tapi ada yang dibolehkan. Nah, walaupun mungkin namanya macam-macam, intinya ribah. Jadi ada ribah yang dibolehkan. Yang pertama, misalnya begini. Ada orang mencari seseorang, katakanlah namanya si Udin. Tapi si Udin di kampung itu banyak. Cuma ada si Udin Capik gitu tuh orang. Ya kan? Kita bilang capik kan ribah, menjelek-jelekkan orang lain. Dan memang dia capik. Terus kita bilang, ada nampak si Udin. Udin mana? Udin capik. Ya, kan ribah. Tapi kalau nggak kita bilang kayak gitu, nggak kenal. Itu boleh. Ya. Nah, itu artinya tidak berhubungan dengan sifat. Berhubungan dengan identitas itu boleh. Tapi Udin mana? Udin yang suka kali bohong itu. Itu nggak boleh. Karena itu sudah berhubungan dengan si Udin mana? Ada Udin yang chat langit yang suka bohongin orang. Itu nggak boleh. Tapi kalau berhubungan dengan identitas tapi dia paham ya? Itu yang jadi ribah yang pertama dibolehkan tadi apa? Ribah yang berhubungan dengan identitas, bukan dengan sifat. Sifat nggak boleh. Ada ibu yang suka cerewet tuh. Ibu Ani yang suka, ada namanya Ani. Ada ya. Ibu Ani yang suka cerewet, itu nggak boleh. Itu termasuk ribah yang dilarang. Tapi kalau ada Ibu Ani yang agak-agak tinggi ke samping itu. Karena kalau nggak kita bilang kayak gitu, nggak tahu orang Ani banyak di kampung itu. Ada Suwarni, ada Sumarni, ada
Banyak. Jadi kalau kita bilang ada nih yang gombrot itu, misalnya, kekembun itu, itu enggak boleh. Itu enggak apa-apa. Itu tidak dilarang. Yang dilarang tadi kalau kita menceritakan sifat. Yang kedua, ya, ghibah yang dibolehkan adalah kita menceritakan ya, perilaku seseorang yang aktif dalam kejahatan. Misalnya dia pencuri tadi. Kita tahu dia memang pencuri dan aktif, memang profesinya pencuri, masuk kampung kita. Perlu kita bilang, hati itu maling. Kan sebenarnya kan ghibah itu. Tapi kalau nggak kita kasih tahu, habis jemuran orang semuanya. Habis Honda dicuri. Itu boleh. Kalau mencari jodoh nggak usah kan? Kalau kayak dulu kan ada selangki, tanya dulu di mana saudara gaji kan dulu kan gitu kan. Ya. Kalau sekarang udah tergantung sendiri kan. Jadi ya, itu yang apa tadi? Yang kedua yang dibolehkan ghibah ya. Jadi apa tadi? Ya, orang yang mempunyai perilaku jahat dan aktif. Tapi kalau udah nggak aktif nggak boleh. Dia udah tobat misalnya. Mantan nggak apa Ustaz? Mantan nggak boleh. Hati-hati itu ya sama ibu tuh. Dia mantan maling nggak boleh. Itu sudah ghibah, dilarang. Tapi kalau masih aktif karena takut kemudaratannya lebih banyak, agar orang hati-hati, boleh kita kasih tahu. Hati-hati itu yang sewa rumah itu anak minyan tuh yang di hotel tuh misalnya, kita kasih tahu supaya apa, masyarakat hati ya, suami kita hati-hati. Mana lah nggak pulang-pulang ya, gitu. Takut saya. Yang ketiga, ghibah dibolehkan dalam hal tadi meminang. Apa namanya tadi apa? Khitbah. Tapi itu harus rahasia. Tutus satu orang, pelajari sifat-sifatnya. Nanti kasih tahu sama pengantin, apakah pengantin pria atau wanita. Waduh, maaf ya, setelah kita selidiki, dia punya ada kekurangan sedikit apa. Atau dia suka sekali membangga-banggakan diri. Sanggup Pak kamu menghadapi laki-laki kayak gitu? Dia suka kali membanggakan kekayaan. Itu kan ghibah sebenarnya. Tapi untuk menyelamatkan pengantin nih, jangan salah pilih. Ya, jangan salah. Yang keempat dibolehkan, tapi tertutup. Persidangan. Persidangan. Misalnya ada gugat cerai mencerai, tapi nggak boleh terbuka. Si istri minta tuntut cerai sama suaminya, atau suami ingin menceraikan istrinya, lantas disidangkanlah. Saudari, kenapa minta cerai sama si suami? Aduh Pak Hakim, gimana saya nggak minta cerai? Saya dipukulnya kayak minum obat sehari 3 kali. Nah, misalnya, itu kan sebenarnya ghibah. Tapi cukup didengar oleh hakim, nggak boleh publik. Supaya hakim bisa memutuskan ini cocok bercerai atau tidak. Paham ya? Tapi itu sifatnya apa? Rahasia. Nggak boleh misalnya persidangan nanti disaksikan, tuh nggak boleh. Itu maka cuma ngeri kali. Biasanya kalau persidangan tuh semua tuh sampai ke kecil-kecilnya dibongkar. Sebenarnya nggak boleh juga. Itu sekedarnya saja. Hanya sekedar cukup alasan untuk bercerai. Jangan cerita yang macam-macam. Ini kadang-kadang karena emosi habis semua, dihambur semua. Itu nggak boleh. Itu dosa. Kejelekan suami kita bongkar habis-habisnya, nggak boleh, dosa. Kita ceritakan saja yang kira-kira bisa diputuskan, kita minta cerai, apakah fasah atau apalah. Jangan kita cerita yang berlebih, walaupun betul jadi riba. Ceritakan aja 1-2 yang kira-kira jadi alasan kita minta. Tapi jangan, saudari, kenapa minta cerai sama suamimu? Halo Pak Hakim, saya udah bosan lihat wajah dia. Itu nggak boleh.
Saya udah bosan lihat wajah dia, nggak ganteng-ganteng, makin lama makin jelek, itu nggak boleh. Barang siapa yang minta cerai karena alasan itu, kata Nabi, ayyu umma imra'atin sa'alat zaujahu at-talaq bi ghairi ba'sin faharamun alaihi rahiyatul jannah. Barang si istri mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia nggak akan mencium bau surga. Ini kadang-kadang ada yang minta cerai karena pil. Salah minum pil. Pil itu apa? Pria idaman lain. Karena selingkuh dia cari-cari pasal sama suaminya agar bercerai. Itu wanita seperti itu nggak akan mencium bau surga. Artinya dia payah masuk surga, walaupun nanti suatu saat masuk surga selagi dia tidak mati dalam kesyirikan. Kadang-kadang kan ada dia tertarik dengan perempuan lain atau laki-laki lain, cari pasal sama suaminya, cari pasal, cari kesalahan suami, cari kesalahan istri agar bisa. Nah, itu laki-laki ataupun perempuan seperti itu dosa besar. Kadang-kadang lucu ya, kita ini laki-laki ini memang egois ya, tapi bukan saya. Kita kepingin istri kita cantik, ya. Kayak mana mungkin istri kita cantik? Ntar lo ngurus anak, bukan pula satu anak. Dah, ngurus dia banyak pula tingkahnya, ngurus dapur. Dana nggak dikasih. Lihat perempuan lain cantik, orang perempuan cantik dana dikasih. Kalau ingin istri kita cantik, nggak usah suruh kerja dia. Kasih uang bersolek-solek aja, pasti cantik. Ini kayak mana cantik ya? Dapur ngurus ini belum habis ini, ya jelas lah. Maka kita harus terima apa adanya. Kalau ingin istri kita cantik, ya, istri kita cantik nggak usah suruh kerja, suruh semuanya diurus sama pembantu. Urus sama pembantu, dah. Cari pembantu kalau ingin baju digosok ke laundry, ingin makan ke catering, itu bisa, tapi kasih dana. Karena maaf ya, jarang orang yang cantik dari sananya, tapi cantik dari dananya. Coba kasih uang banyak-banyak pasti cantik ya. Clean skin care. Kinclong. Ini ke mana mau glowing? Kasih uang belanja kurang terus. Nah, itulah. Jadi saya enggak betul. Kalau memang ingin, jadi jangan kita banding-bandingkan beda. Apalagi membandingkan orang yang belum menikah. Ya wajar lah. Dia belum ada suami, enggak repot. Cuma kerjanya bersolek saja lebih cantik lah. Tapi ingat, kadang-kadang cantiknya hanya casing, belum tentu original. Makanya ada yang bilang, kalau ingin lihat orang paling original kapan Bu? Ketika bangun tidur, jelas. Ketika bangun tidur baru nampak originalnya. Ya sudahlah ya. Jadi kita hari ini kita lanjutkan. Jadi itulah pengantar sedikit tentang silaturahim. Silaturahim. Jadi silaturahim itu kata Nabi apa? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, panjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Sering-sering silaturahim, luas rezeki. Datang kan bertamu pada waktu makan, pada ini luas rezeki. Hari raya ada ampau, luas rezeki ya. Nah ya, kalau belum dikasih ampau jangan pulang dulu kan, itu luas rezeki. Anak-anak. Ya sekarang kita lanjutkan. Jadi hari ini telah sampai tadi surah berapa? 215.
Mari kita simak bersama-sama. Masih Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, maklumlah bukan qori ya. Sakit-sakit telinga sedikit, sabar-sabar ya. Gitu. Jadi Allah berfirman, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang diinfakkan? Atau kemana diinfakkan? Ini ayat ini berhubungan dengan infak. Infak itu ibu-ibu besar sekali pahalanya, tapi berbeda-beda jumlahnya. Paling tinggi nilainya berapa? Infak itu berbeda-beda. Paling tinggi nilainya berapa? 700 kali lipat. Paling tinggi. Apa ayatnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Kemudian pada setiap tangkai yang jumlahnya 7 tadi tumbuh lagi 100 sehingga jumlahnya menjadi 700. 700 apa? 700 biji. Contoh, misalnya kita menginfakkan nggak usah banyak, 1000 perak, pam. Kemudian dari 1000 tumbuh 7 tangkai. Tumbuh, walaupun ada yang nggak tumbuh, ataupun mungkin tumbuh cuman 2. Katakanlah ini tumbuh semuanya karena pupuknya bagus, tanahnya tumbuh 7 tangkai. Jadi dari 1000 jadi 7000. Nah, pada setiap 7000 itu 1000 tadi tumbuh lagi 100. Sehingga jumlahnya 700.000. Walaupun ada yang nggak tumbuh ataupun tumbuh 1 aja, mungkin nggak 100 tumbuhnya, cuma 10. Jadi maksimalnya kita hanya menginfakkan 1000 itu pahalanya bisa menjadi 700.000. Itu luar biasa. Ada yang nggak tumbuh, begitu kita tanam sebutir biji, busuk dia atau dipatok ayam. Selesai. Kenapa bisa dipatok ayam? Tadi ada yang dapat 700.000, padahal cuma berinfak 1000, nilainya 700.000. Ada yang enggak dipatok ayam. Kenapa dipatok ayam? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Jadi kalau kita menyebut-nyebut itu dipatok ayam. Rezeki kita dipatok ayam.
Walaupun kita berinfak 1 juta, tapi kita bilang, munyakan ke bantu 1 juta, itu nak ada di patok ayam, hilang pahalanya. Jadi jangan suka menyebut-nyebut. Kalau bantu-bantu aja, nggak usah orang. Kalau masalah dia nggak berterima kasih, urusan dia dengan Allah. Ini kita kadang-kadang ada juga penyakitnya kita. Kita pertama udah ikhlas bantu orang. Ketika dia sombong, ya sok lu ya. Kamu kalau nggak saya bantu dulu, mati ke. Ya udah bilang-bilang itu berkurang. Bisa-bisa menghapus semuanya. Suka menyebutnya, itu menyebut-nyebut itu tandanya kita nggak ikhlas. Makanya Nabi mengatakan, ya syirik kecil, nah itu termasuk syirik kecil tadi itu. Syirik kecil itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hitam. Itu syirik kecil. Kadabi bil namli ala safati sauda'a fi dhulumatil lail. Seperti jejak semut di batu hitam. Di tempat Tuhan ada batu hitam, batu merah hitam. Di malam hitam, nampak enggak? Enggak. Begitulah kita enggak sadar kadang-kadang suka menyebut. Itu kan, itu masjid itu cantik ya. Itu saya yang bantu dulu. Itu bisa menghapuskan pahala kita, bisa menghapus sebagian, bisa menghapus semuanya, tergantung bagaimana kita menyebut-nyebutkannya. Berarti gara-gara kita menyebut-nyebutkan dipatok ayam biji tadi. Tapi Ustaz, kalau misalnya udah bawaan orangnya itu gimana Ustaz? Dia memang memberikan rasa puas. Kalau nggak dia bilang rasanya nggak puas. Sakit badannya. Itulah akibat dia banyak pelihara ayam dipatok ayam itu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Kan jelas ayatnya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai karena dia enggak sebut-sebut. Ikhlas. Kemudian pada setiap tangkai tumbuh lagi serah sehingga dia menginfakkan sebiji jadi seolah-olah 700 biji. Kalau biji itu ibarat uang 10.000, berarti berapa itu dah. Tapi karena suka menyebut-nyebutnya, akhirnya kalau perumpamaan biji tadi ternyata dipatok atau busuk. Ya hati-hati, makanya itu coba kalau kita berinfak, coba bersihkan hati dulu. Kalau enggak nanti sia-sia. Apalagi membangga-banggakan. Herman menginfakkan 2 juta, 2 juta, 200 ribu. Itu udah nggak ada lagi itu. Kalau seperti itu nggak ada manfaat, itu sudah ria namanya. Ria itu syirik kecil, menghapus pahala. Walau asyrakul habitanhum maka yang malu. Seandainya mereka menyekutukan Allah kalau syirik kecil maka hapus, hilang, menghilangkan pahala, nggak ikhlas. Atau menyakiti hati yang menerima. Kan tadi kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Apa maksudnya menyakiti hati yang menerima? Assalamualaikum Bu. Salam. Janganlah marah-marah Bu. Apa mau apa? Tak infak Bu tuh nih. Tiap hari mau infak. Nih ambil nih. Dikasih memang, tapi sakit hati orang. Bu, 2 hari nggak makan Bu, kasihlah beras sikit. Dong, mati jadi. Ambil nana. Itu kita kasih, tapi orang sakit hati itu menghapuskan pahala. Kalau memang nggak ikhlas nggak usah kasih. Sakit hati nak, kita pinjam uang, dibilangin macam nggak kita pinjam, kita butuh, tapi sakit hati kita. Ngasihnya pun nggak ikhlas. Gue punya uang 1 juta, ambil nih. Lihat pun nggak kita. Sakit hati kita. Cuma karena butuh ambil juga, tapi sakit hati. Ibu-ibu tahu apa namanya sakit hati? Kayak mana rasanya sakit hati itu? Ciri-ciri sakit hati itu apa? Pertama, 2 hari nggak makan, 2 hari nggak mandi, itu enggak?
Orang kalau udah sakit hati itu makan nggak selera, mandi nggak selera. Yang korban akhirnya siapa? Suami. Marah-marah tuh sama suami, marah-marah sama anak karena sakit hati. Makanya sakit hati itu lebih parah dari sakit fisik. Kadang sering saya contohkan ya, ibu-ibu ya. Misalnya ibu-ibu ya. Ya, misalnya ibu-ibu apa? Contoh misalnya ibu-ibu ditubruk babi. Itu kan sakit fisik kan, bukan sakit hati. Sakit fisik. Sakit kan? Kayak mana sakitnya? Seberapa sakitnya, Bu? Kita jalan-jalan di pinggir taman rusa misalnya, tiba-tiba ada aduh sakit. Sakit nggak, Bu? Sakit apa sembuh? Tapi kalau sakit hati, dia bilang ini. Muka kayak babi. Apanya yang sakit itu? Hati kan? Hati yang sakit itu perih kali, Bu. Rasanya aduh nggak ada obat. Masa kayak gini cantik seperti bidadari bilang kayak babi. Itu sakit sekali. Makanya hati-hati. Sakit hati itu lebih parah daripada sakit fisik. Maka jaga. Jangan sakiti orang dengan kayak gini. Ya. Tuan. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan ada apa yang diniatkan. Begini contohnya. Misalnya saya kasih uang sama ibu berapa? 10 ribu, ibu nggak mau, 1 juta. Itu bernilai dan tidaknya tergantung niat saya. Kalau niat saya kasih uang 1 juta sama ibu, ada udang di balik peyek, maka saya nggak dapat pahala. Walaupun saya kasih uang 1 juta. Tapi kalau niat saya ikhlas ingin bantu ibu, karena ibu mau beli mobil, misalnya, ikhlas mau bantu, saya dapat pahala. Inilah innamal a'malu bin. Demikian juga salat. Walaupun salat misalnya ada orang mesti lafadzkan, padahal Nabi nggak ada mengajarkan lafadz. Lafadzkan usalli fardan duhri dan sebagainya. Tapi niatnya, hatinya nggak betul-betul untuk salat. Ingin pamer sama orang. Yang diambil oleh Allah apa yang di hati, bukan apa yang kita ucapkan. Ikhlas sekali ya, saya ambil lah ibu. Ikhlas sekali, nggak laku. Apa di sini betul-betul ikhlas? Bu ya, ini ya sumbangan saya untuk ibu 1 juta. Ibu kan nggak tahu apa yang ada di hati saya. Ikhlas atau enggaknya nggak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah. Bisa jadi saya ikhlas betul-betul kasih uang untuk ibu, atau bisa sekali ada tujuan lain. Tujuan lain. Demikianlah. Makanya yang berinfak itu jangan kita melihat zahirnya. Bisa saja jumlahnya kecil tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang jumlahnya itu kemurnian niat tadi. Jadi saya ulangi lagi. Jadi Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang diinfakkan, atau kepada apa yang diinfakkan. Ya. Kemudian Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa Qul, katakanlah Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu yang baik, falil walidaini, kepada pertama kedua ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, terus wabni sabil, dan ibnu sabil. Nah, dalam ayat ini ya Allah menyuruh menginfakkan harta
Ya, yang pertama yang baik-baik. Nanti hubungannya baru nanti dengan apakah dapat nilai 700 atau tidak. Yang baik-baik maksudnya apa? Para ahli tafsir mengatakan kita nggak boleh menginfakkan harta yang haram. Tidak boleh kita menginfakkan harta yang haram. Jangan kayak apa istilahnya, kayak guru ya. Guru itu merampok, tujuannya untuk, atau kayak si Pitung dulu ya, ada legenda merampok tapi untuk, nggak boleh. Itu akan terjadi fitnah. Karena Islam ini bersih. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara hak dengan yang batil. Makanya Allah berfirman di sini, qul katakanlah hai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari harta yang baik. Jadi yang pertama yang perlu kita jelaskan di sini, nggak boleh kita berinfak dari harta korupsi. Kecuali kita nggak tahu. Tapi kalau nyata-nyata kita korupsi, lantas ambil uang korupsi kasih ke anak yatim, nggak boleh. Atau ambil harta korupsi itu kasih kepada orang miskin, nggak boleh. Atau ambil harta korupsi naik haji, nggak boleh. Nggak boleh kita naik haji dari harta yang haram. Kenapa tadi? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Haji itu hak, mencuri batil. Karena ada juga yang bilang sah hajinya walaupun dari mencuri, itu menghina ajaran Islam. Nggak boleh, tidak sah. Paham ya? Karena nanti kalau dianggap sah, akhirnya orang berusaha mencuri. Yang penting dapat gelar haji. Harus dari harta yang bersih. Demikian juga berinfak harus dari harta yang bersih. Jangan harta yang haram, nyata-nyata haram, kecuali kalau kita nggak tahu. Ya, kalau kita nggak tahu. Ya, nah, itu boleh. Tapi kalau nyata-nyata kita tahu, nggak boleh. Terus bagaimana dengan harta yang sudah terlanjur ada? Contoh gini, dulu kita korupsi. Terus kemudian ngaji-ngaji tahu, oh ini ada ternyata uang korupsi, nggak boleh. Tapi sudah terlanjur ada uang korupsi ada ini 10 juta misalnya. Dah, uang dari hasil korupsi 10, dan tahu kita yakin sesadar-sadar ini memang hasil korup ada 10 juta. Lantas kemana kita bawa? Kasih ke anak yatim nggak boleh. Fakir miskin nggak boleh. Karena daging yang tumbuh dari kita makan yang haram itu haknya neraka, walaupun kita boleh bertobat. Dan itu juga membuat doa, salah satu doa kita yang membuat penyebab doa kita ditolak oleh Allah karena kita makan yang haram. Lantas kemana kita bawa uang itu? Ini ada uang 10 jutaan dari korupsi, kemana kita bawa? Gunakanlah untuk kemaslahatan, buat jalan, jangan untuk makan, jangan untuk pakaian, buat WC boleh. Kalau sudah terlanjur ada, jangan pula yuk kita korupsi yuk, nanti hasilnya kita buat jalan, itu nggak boleh. Sengaja korupsi nanti untuk buat nggak boleh. Ini sudah terlanjur ada maksudnya, karena sudah bertobat. Berat memang. Ya, jadi yang baik-baik berinfaklah dari harta. Nah, dari yang baik-baik ini, berinfak dari yang baik-baik ini, ya, maka itulah yang dia akan bernilai. Maksimal nilainya tadi berapa? 700. Nah, kepada siapa yang menarik dalam ayat ini? Jadi pertama dijelaskan dalam ayat ini bahwa kita menginfakkan harta yang baik, bukan harta yang haram, bukan harta yang jelek. Yang kedua, ya, kepada siapa kita infakkan disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Kepada orang tua. Tapi maksudnya bukan sedekah kepada orang tua. Infak wajib, bukan sedekah. Kalau kadang-kadang kalau sedekah itu ringan sekali. Paham ya? Artinya kita berkewajiban membiayai hidup orang tua kita, itu infak wajib. Jadi orang tua kita yang sudah tua, dia kan tidak bisa lagi mencari penghidupan, maka tugas anaknya ini yang menyantuni dia, dan itu
infak wajib. Infak itu ada dua, ada infak wajib, ada infak sunat. Infak sunat itu seperti sedekah. Tapi infak wajib itu seperti itu tadi. Nafkah seorang suami pada istrinya itu infak wajib. Atau disebut juga nafkah. Orang tua, anak kepada orang wajib. Jadi kalau ada orang tua kita lapar, kita dosa, anaknya dosa. Jadi kalau ada orang tua, kita masih ada orang tua, lantas dia kelaparan dia di rumah, kita kenyang, kita dosa itu. Jadi bedanya infak sama sedekah itu gimana? Begini, infak itu dia sebutan umum. Infak itu sebutan, infak wajib itu zakat, nafkah. Misalnya nafkah seorang suami kepada, atau misalnya sedang terjadi musibah kaum muslimin, infak itu menjadi infak wajib. Namanya wajib itu enggak perlu kerelaan, ambil paksa, sama seperti zakat. Sementara sedekah itu infak sunat. Jadi infak sunat itu diantaranya sedekah. Nah cuman sedekah itu kepada orang fakir miskin, nah yatim, sedekah. Kalau kepada orang kaya bukan sedekah namanya, hadiah. Jadi beda-beda nama. Kalau untuk orang miskin sedekah. Kalau untuk orang kaya hadiah. Jadi jangan salah bilang, ya. Kepada orang kaya kita bilang ini sedekah saya, itu tidak cocok. Hadiah boleh. Tujuannya beda-beda. Kalau sedekah tujuannya apa? Agar si fakir miskin itu layak hidup. Kalau hadiah itu tujuannya apa? Mempererat persaudaraan. Beda-beda tujuannya ya. Kalau hadiah tujuannya untuk mempererat persaudaraan, silaturahim. Kalau sedekah tujuannya agar dia bisa hidup layak. Dapat pahala semua, dapat pahala. Hadiah. Ibu-ibu misalnya menghadiahkan saya satu helikopter, ya apa? Lagi mari, ini boleh. Dia badal haji itu begini, contoh badal haji ya. Dia sudah punya bangku, nomor bangku, mau berangkat nggak jadi. Tapi kalau orang nggak sama sekali nggak boleh. Karena apa? Masing-masing seseorang itu menurut apa yang walaisal insan illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Tadi udah diusahakan cuma nggak sampai. Tapi kalau orang nggak ada sama sekali, misalnya kan nggak ada niat memang nggak mampu, tiba-tiba anaknya tiba-tiba jadi orang kaya, membadalkan hajinya orang tuanya yang sudah, itu nggak boleh. Jadi seolah-olah Islam ini agama feodal, yang kaya banyak pahala, kecuali kalau dia tadi sudah daftar haji. Sudah daftar haji, sudah ada nomor, kan nunggu. Dalam masa nunggu dia meninggal, boleh diteruskan. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, nah, tak boleh. Seolah-olah nanti, ya, hadiah haji. Jadi gini, makanya kan seseorang itu beramal sebelum meninggal. Itu tergantung bagaimana amalnya. Karena dibilang Pak Ustaz kan, itu kalian itu kok kalian nggak bandel haji bapak kalian, kalian yang harta yang kalian makan haram. Itu kan ustad-ustadan itu tidak jelas ya. Kalau usah didengar kali omongan nggak ada dalil itu. Mengganti bayar, meneruskan badal mengganti. Artinya yang sudah artinya hampir sampai sudah azam istilahnya. Azam itu maksudnya sudah kira-kira 80% atau 90%. Paham ya? Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada ininya. Kalau niat semua orang ada, anak kecil juga ada. Ya, bukan situ. Karena ini kan ibadah haji itu beda dengan salat ya.
Kalau salat itu nggak perlu mengeluarkan biaya dan tidak boleh ada ganti-ganti salat. Masing-masing salat sendiri. Nggak ada namanya menggantikan orang lain salat, nggak ada. Tapi kalau ya gitu-gitulah kira-kira ya. Artinya kita jangan salah kaprah, nanti kita ingin berbuat baik ternyata salah. Karena bilang kayak itu kok Ustaz, kalian tuh udah makan haram itu belum. Kami udah takut. Nggak usah takut, bukan dia Tuhan. Mana pula enak-enak aja dengan halal haram. Dah, kita lanjutkan ya. Jadi sebagaimana juga salat nggak bisa digantikan, seluruh ibadah juga nggak bisa digantikan. Kecuali tadi kalau orang sudah daftar haji, sudah mau berangkat, itu diberikan dispensasi. Kenapa? Dia cuma sedikit lagi. Itulah namanya badal haji. Badal bukan ba'dal. Pengganti. Ya. Artinya hanya meneruskan sedikit estafet ya. Artinya dia sudah usaha. Sama kayak gini misalnya. Ya, ada orang dia sudah pelihara kambing untuk kurban. Nah, ini kambing saya untuk kurban. Belum sampai hari kurban meninggal, itu boleh meneruskan. Tapi kalau dia nggak ada apa-apa, kita berkorban kepada orang yang nggak ada hubungan, nggak ada apa-apa, itu nggak boleh. Jadilah namanya kita beribadah ketika kita masih hidup menurut kemampuan kita masing-masing. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi, ibu-ibu. Jadi, qul katakanlah hai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari harta yang baik. Yang pertama apa? Falil walidaini, untuk kedua orang tua. Tapi ini infak wajib ya, nafkah. Kalau ada orang tua kita kelaparan atau hidupnya sengsara sementara anaknya makmur, maka anaknya berdosa. Infak di sini infak wajib. Kalau anaknya pas-pasan aja. Anaknya pas-pasan, maka orang tuanya juga harus pas-pasan. Ini tanggung jawab ya. Sama juga berdosa orang tua jika menelantarkan anaknya. Sama juga anaknya berdosa menelantarkan orang tua. Kecuali kalau kita nggak tahu. Ya, kalau kita nggak, misalnya kita nggak ada komunikasi entah kemana orang tua kita, itu lain ya. Yang kedua, wal aqrabin, kaum kerabat, ya, saudara. Jadi kalau kita menginfakkan kepada saudara, kata Nabi, ada dua keuntungan. Pertama pahala berinfak, yang kedua pahala silaturahim. Ya. Jadi ada dua, dapat rahmatnya, dapat ganjarannya. Pertama dapat ganjaran pahala berinfak, yang kedua rahim. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim yang miskin maksudnya. Ada juga anak yatim kaya raya, bukan. Ini maksudnya anak yatim yang miskin. Wal masakin, miskin. Ya. Wa ibni sabil, anak apa? Ibnu sabil ini maksudnya orang yang musafir, yang kehabisan bekal. Atau kayak mahasiswa mau pulang kampung nggak ada ongkos, boleh. Ada mahasiswa hari raya mau pulang kampung nggak ada ongkos, itu bantu bu. Fisabilillah. Apa ibnu sabil, beda ibnu sabil dengan fisabilillah. Ibnu sabil ini maksudnya orang dalam perjalanan. Habis perbekalan. Nah, ya, contoh misalnya sekarang kan mahasiswa lantas mau lebaran pulang kampung nggak ada ongkos, kasih ongkos, ibu berinfak. Wa ma taf'alu min khairin, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka Allah mengetahuinya. Tak ada yang terluput dari Allah. Seberapapun ikhlas atau tidaknya, Allah tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.